Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisha Zara dari Prodi Manajemen dengan NIM 289245051. Ingin mempresentasikan tugas UAS dalam mata kuliah Aspek Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM dengan judul Hukum Persaingan Usaha. Selanjutnya ada daftar isi di mana berisikan pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, dan penegakan hukum. Kita masuk ke pendahuluan. Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariatif dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan atau competition policy. Undang-undang persaingan usaha di berbagai negara umumnya berfokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan akan adanya suatu kebijakan dan undang-undang persaingan usaha menjadi faktor menentukan jalannya proses persaingan. Hukum persaingan kerap menyatakan bahwa proses persaingan adalah fokus penting dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku usahanya upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar, di mana hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen, misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan, pilihan, dan lain-lain sebagainya. Di Amerika Serikat, hukum persaingan dikenal dengan sebutan antitrust law, di Jepang dikenal dengan sebutan anti-monopoly law. Secara umum, tujuan pokok dari hukum persaingan adalah untuk menjaga agar persaingan antara pelaku usaha tetap hidup, juga agar persaingan yang dilakukan antara pelaku usaha dilakukan secara sehat. Serta Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya mengatur 3 larangan pokok, yaitu persaingan yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Perjanjian yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, walaupun sulit untuk dibuktikan, maka perjanjian lisan pun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Perjanjian-perjanjian yang dilarang adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut. Satu, perjanjian oligopoli. Pasar oligopoli dari segi bahasa berasal dari kata olio yang artinya beberapa dan poli artinya itu adalah penjual. Jadi, pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, jumlahnya itu lebih dari dua, tetapi kurang dari 10. Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar dan juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Perjanjian penetapan harga diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pasal 4 ayat 1, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi eh, barang ataupun jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada ayat 2 yaitu pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang ataupun jasa sebagaimana termasuk dalam ayat 1. Apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dua, perjanjian penetapan harga. Dalam pasal 6 itu membahas tentang penetapan harga yang berbeda terhadap barang atau jasa yang sama. Ketentuan undang-undang melarang perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli untuk barang atau jasa yang sama, atau terjadi diskriminasi harga. Dalam hal ini, tidak semua pemberian harga yang berbeda tersebut dilarang oleh hukum anti monopoli. Secara teknis, diskriminasi harga baru layak untuk dilarang apabila perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan konsumen lainnya pada prinsipnya tidak merupakan refleksi dari perbedaan marginal cost yang dikeluarkan oleh pihak penjual.
Dalam pasal 7 yang membahas tentang penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain. Itu adalah larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat. Larangan perjanjian yang dikenal dengan istilah anti dumping tersebut dimaksudkan agar persaingan tidak dirugikan karena barang atau jasanya tidak laku. Selanjutnya, biasanya pada saat yang tepat, yaitu setelah pihak pesaing satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku, maka pihak yang membuat perjanjian tadi kembali menaikkan harga dengan sangat tinggi karena merasa tidak ada lagi pesaing. Dalam pasal 8 itu penetapan harga jual kembali, seorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menyatakan bahwa pihak pembeli barang atau jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini, selayaknya pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang atau jasa yang sudah dibeli sesuai dengan permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar. 3. Perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 9 berbunyi pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau larangan pembagian wilayah pemasaran adalah upaya untuk menghindari terjadinya kasus-kasus kartel secara khusus di daerah tertentu. Dengan adanya pembagian wilayah akan menghilangkan kemungkinan bagi pasar lain untuk memilih jasa yang ditawarkan di pasar tersebut. Pembagian wilayah bertujuan menghindari terjadinya persaingan usaha di antara pelaku usaha yang saling bersaing, sehingga pelaku usaha menaikkan dan mendapatkan keuntungan pasar. Pembagian wilayah pemasaran adalah untuk menghindari atau mengurangi persaingan yang biasa diambil oleh pelaku usaha bersaing dalam satu bidang usaha, sehingga suatu pasar dapat dikuasai secara eksklusif oleh masing-masing pelaku usaha. Pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah sebagai berikut. Satu, membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang atau jasa. Dua, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang atau jasa. 4. Perjanjian pemboikotan. Pemboikotan berasal dari kata boikot adalah tindakan yang mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-pesaing yang lain, seperti kepada supplier atau konsumen-konsumen tertentu. Dengan kata lain, boikot adalah suatu tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok pengecer pengecer yang menolak membeli produk pelaku usaha tertentu karena alasan yang tidak mereka sukai. Perjanjian pemboikotan diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 10 ini ayat satunya, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pada ayat 2-nya itu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut satu, merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain. Yang kedua, membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan. Jika ditinjau dari pasal yang terdapat di atas tersebut, maka terdapat dua hal yang berhubungan dengan perjanjian yang dilarang menyangkut menyangkut pemboikotan, yaitu satu, pertanian yang perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain atau pihak ketiga untuk melakukan usaha yang sama. Lalu yang kedua, perjanjian untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain. Lalu jika satu, merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain tersebut. Lalu yang kedua, membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan. 5. Perjanjian kartel. Kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Perjanjian kartel bertujuan untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan. Selain itu, perjanjian kartel ini juga dapat mengontrol dan mengekang masuknya pesaing baru dalam bisnis yang bersangkutan. Perjanjian kartel, perjanjian pembagian wilayah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 11, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang keenam ada perjanjian trust.
Itu masuk ke pasal 12. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pengertian trust dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau persoalan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran eh, atau jas eh, pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang ketujuh ada pasal oligopsoni. Itu terdapat dalam pasal 13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dikenal suatu cara pembuktian berupa presumpsi monopsoni, yaitu apabila seorang dianggap telah membuat perjanjian yang bersifat monopsoni, jika dengan perjanjian tersebut para pelaku tersebut telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari suatu produk tertentu. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan bahwa penguasaan pasar lebih dari 75% tersebut bukan akibat dari tindakan monopsoni. 8. Perjanjian integrasi vertikal. Itu terdapat dalam pasal 14. Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal atau penguasaan pasar dari hulu ke hilir ini meskipun mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga murah, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik dan dapat merusak sistem perekonomian masyarakat. Kasus mengenai integrasi vertikal ini ialah satu kasus yang pernah diutus oleh KPPU adalah apa yang dikenal dengan kasus Abacus, yaitu putusan 01 KPPU L 2003 garis miring 2003. 9. Perjanjian tertutup. Dasarnya bebas untuk melakukan sendiri. Menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Namun demikian, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan yang mengandung unsur perjanjian tertutup, yaitu satu, penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada pihak tertentu saja. Yang kedua, penerimaan produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu. Yang ketiga, penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja. Yang keempat, penerimaan produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu. 5. Penerimaan produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut. Yang keenam, penerimaan produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok. Perjanjian dengan pasal pihak luar negeri pada pasal 16. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang mengakibatkan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Terhadap perjanjian-perjanjian yang dilarang sebagaimana diuraikan, terdapat pengecualiannya, yaitu satu, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Tiga, perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan. Yang keempat itu perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan pemasok kembali barang atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Yang lima, perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan atau memperbaikan standar hidup masyarakat luas.
Lalu kita masuk ke pembahasan yang C, yaitu kegiatan yang dilarang. Satu, kegiatan monopoli, pasal 17. Monopoli adalah suatu struktur di mana hanya terdapat satu supplier atau suatu produsen. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, pelaku usaha juga patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa apabila barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama. Lalu yang ketiga, satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Lalu yang kedua ada kegiatan pasar monopsoni, yaitu pasal 18. Monopsoni adalah suatu struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli atau konsumen untuk barang yang dijual. Dalam hal ini, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga ada kegiatan penguasaan pasar, yaitu kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah berupa penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu satu, menolak pesaing, dua, menghalangi konsumen, tiga, pembatasan perbedaan produk, empat, diskriminasi, lima, melakukan jual rugi, yang keenam, penetapan biaya secara curang. Empat, kegiatan persengkokolan. Persengkokolan adalah suatu konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkokol tersebut. Jenis-jenis persengkokolan yang dilarang oleh undang-undang yang dianggap mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Satu, persengkokolan untuk mengatur pemenang tender. Undang-undang melarang setiap persengkokolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur atau menentukan pemenang suatu tender. Kedua, persengkokolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Undang-undang juga melarang tindakan persengkokolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha persaingan yang pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Yang ketiga, persengkokolan untuk menghambat pasokan produk. Setiap persengkokolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha bersaingan dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlah, maupun dari segi ketepatan waktu yang dipersyaratkan adalah dilarang oleh undang-undang. Yang keempat, itu penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Pengertian posisi dominan adalah satu, keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti, atau yang kedua, pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Apabila pelaku usaha memiliki posisi dominan, maka pelaku usaha tersebut dilarang untuk satu, menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing. Lalu kedua, membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Lalu yang ketiga, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing. Posisi dominan dapat juga terjadi dalam hal seseorang merangkap jabatan sebagai direktur atau komisaris dalam waktu yang bersamaan pada perusahaan yang mempunyai kegiatan yang sama. Oleh karenanya, perangkapan jabatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat adalah dilarang. Larangan yang dimaksud adalah dalam hal perangkapan jabatan tersebut berada dalam pasar yang sama, atau perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha, atau perusahaan-perusahaan tersebut secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu. Lalu masuk ke yang sebab kelima terakhir, yaitu penegakan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 99 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau KPPU yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Kewenangan dari komisi ini sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku
usaha yang dinyatakan bersalah berupa yaitu satu, penetapan pembatalan perjanjian, yang kedua, penetapan pembayaran ganti rugi, yang ketiga, pengenaan denda serendah-rendahnya adalah 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya adalah 20 miliar rupiah. Undang-Undang Anti Monopoli selain mengatur sanksi administratif juga mengatur sanksi pidana. Namun demikian, pejabat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum yaitu kepolisian untuk menyidik, kejaksaan untuk menuntut dan hakim untuk mengadilinya. Jadi KPPU ini tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana. Apa apa yang dilakukannya dapat merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu proses penyidikan perkara pidana. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli terdapat dua macam sanksi pidana yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Dalam hal 10 ini pidana pokok terdiri atas pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda. Ancaman pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan ya. Ini yang diancam terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut. Satu, membuat perjanjian monopoli, oligopoli. Dua, membuat perjanjian pembagian wilayah. Tiga, membuat perjanjian pemboikotan. Yang keempat, membuat perjanjian kartel. Yang lima, membuat perjanjian trust. Dan yang keenam, penyalahgunaan posisi dominan. Serta tujuh, kepemilikan saham yang dilarang. Ancaman pidana dengan sanksi denda 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama namanya 5 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum anti monopoli sebagai berikut. Satu, penetapan harga yang dilarang. Dua, perjanjian tertentu yang dilarang. Tiga, melakukan jual rugi yang dilarang. Yang keempat, melakukan kecurangan dalam menetapkan komponen harga barang. Yang kelima, persengkokolan yang dilarang. Dan yang keenam, penyalahgunaan posisi dominan. Ancaman pidana serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya adalah 3 bulan, yaitu yang diancam terhadap tindakan satu, tidak mau menyerahkan alat bukti dalam penyelidikan atau pemeriksaan. Yang kedua, menolak diperiksa atau diperiksa untuk suatu proses penyidikan atau pemeriksaan. Yang ketiga, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan atau penyelidikan. Yang keempat, menghambat proses penyelidikan atau pemeriksaan. Sedangkan yang tergolong ke dalam sanksi pidana tambahan adalah satu, pencabutan izin usaha, yang kedua dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya adalah 5 tahun. Yang ketiga, tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.